Drone konsumen sekarang tidak lagi hanya menjadi alat bagi para penghobi, pembuat film, atau perusahaan pengiriman. Drone-drone tersebut semakin sering diadaptasi menjadi senjata di medan perang modern. Bergabung bersama kita sekarang adalah Tal Inbar, peneliti senior di Missile Defense Advocacy Alliance. Terima kasih telah hadir dan bergabung bersama kami. Terima kasih. Jadi kita sering mendengar tentang hal ini. Apakah kita sedang melihat titik tanpa balik? Dan jika iya, apa yang bisa kita lakukan terhadap drone biasa yang dibeli di toko elektronik, lalu diubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, bahkan mematikan? Ya, pertama ini bukan ancaman baru di medan perang karena kita sudah mengetahui pengalaman selama beberapa tahun di Ukraina. Dan kita melihat kedua belah pihak, Ukraina dan Rusia, menggunakan drone yang dipandu serat optik. Jauh lebih sulit untuk pertama mendeteksi dan kedua untuk menanggulanginya. Karena seperti yang Anda katakan, jelas ini tidak bergantung pada kendali radio, juga tidak memerlukan data GPS untuk navigasi. Jadi ini adalah sistem yang berdiri sendiri dengan banyak tantangan bagi pihak kami dalam hal ini. Dan deteksi adalah salah satu masalah, dan masalah lainnya adalah bagaimana melindungi kendaraan secara pasif dengan jaring kawat dan sebagainya. Dan kemudian kita bisa memikirkan penggunaan peperangan elektronik yang bisa mempengaruhi beberapa infrastruktur di dalamnya, tapi itu adalah tugas yang benar-benar menantang. Dengan beberapa negara, termasuk Tiongkok, yang melarang drone di atas kota-kota tertentu, apakah lebih banyak negara akan menerapkan larangan mereka sendiri demi alasan keamanan dan alasan lainnya? Ya, dan kita tahu bahwa dalam beberapa kasus, pertama di banyak tempat wisata, kita bisa melihat tanda-tanda tidak boleh ada drone, dan tentu saja di beberapa instalasi militer atau target bernilai tinggi di berbagai tempat. Tapi ini tidak berarti bahwa Anda bisa sepenuhnya mengatasi semua ancaman, termasuk drone FPV yang menggunakan serat optik. Karena meskipun Anda mencoba mengacaukan semua komunikasi, tetap saja drone-drone itu tetap bisa terbang di sekitar. Jadi melarang penggunaan drone di banyak area adalah hal yang sangat baik. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan adanya jenis drone lain yang bisa mengakali undang-undang larangan drone tersebut. Kami juga melihat laporan bahwa komponen buatan barat masih saja ditemukan di drone Rusia meskipun sudah ada semua sanksi ini. Kelompok seperti Hizbullah juga mulai menggunakan drone murah seperti ini. Apakah rantai pasok untuk produk seperti ini bisa diputus? Tidak. Anda tahu bahwa kita punya undang-undang melawan narkoba, tapi narkoba tetap diselundupkan ke banyak negara. Dan kita juga punya perdagangan senjata ilegal di seluruh dunia. Jadi itu hanya berarti bahwa mungkin tugas tersebut menjadi lebih mahal bagi sebuah negara atau organisasi teroris besar untuk mendapatkan komponen atau subsistem tersebut di luar perdagangan barang yang normal. Tapi kita tidak bisa katakanlah membatasi seluruh sistem perdagangan peralatan ilegal. Dan itu adalah tugas yang menantang untuk dilakukan. Dan dalam kasus yang sama, hal ini juga berlaku untuk Iran. Kita melihat banyak peralatan barat di rudal Iran dan drone Iran. Jadi ini adalah masalah yang harus kita kurangi dalam aspek lain, tidak hanya dengan pelarangan atau legislasi. Baiklah. Terima kasih banyak, Tal Inbar. Terima kasih.